Tiba-tiba anaknya menangis dan semakin lama semakin kencang. Ibu tersebut sangat berusaha menghiburnya, dan saya benar-benar bingung sekarang harus berbuat apa. Saya keluarkan handphone saya dan saya pinjamkan pada anak tersebut. Dia sedikit terhibur dengan handphone tersebut, mungkin karena lampunya yang menyala. Saya biarkan ibu tersebut menghibur anaknya, memainkan handphone saya. Sementara itu saya berjalan agak menjauh dari mereka. Badan dan pikiran yang sudah lelah membuat saya benar-benar kembali tidak dapat berkonsentrasi. Mungkin sekitar 10 menit saya hanya diam di shelter tersebut, memandangi lalu lalang kendaraan. Kemudian saya putuskan untuk segera pulang dan meninggalkan ibu dan anaknya tersebut. Saya ambil helm dan saya nyalakan motor. Saya pamit dan memohon maaf kalau tidak bisa menemaninya. Saya jelaskan kalau istri dan anak saya sudah menunggu di rumah. Ibu itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada saya. Dia meminta nomor telepon saya dan saya tidak menjawabnya. Saya benar-benar lelah sekali dan saya berikan saja kartu nama saya. Sesaat kemudian, saya lanjutkan perjalanan saya. Saya hanya diam dan konsentrasi pada jalan yang saya lalui. Udara benar-benar terasa dingin. Apalagi saat itu saya tidak lagi mengenakan jaket dan raincoat, ditambah gerimis kecil sepanjang jalan. Dan ketika sampai di depan garasi dan saya ingin menelpon memberitahukan ke istri saya kalau saya sudah di depan rumah, saya baru sadar kalau handphone saya tertinggal dan masih berada di tangan anak tadi. Saya benar-benar kesal dengan kebodohan saya. Sampai di dalam rumah, saya berusaha menghubungi nomor handphonenya, tapi hanya terdengar nada handphone yang dimatikan. Gila, saya benar-benar goblok. Tidak lebih dari 30 menit saya kehilangan handphone dan semua di dalamnya. Dengan suara tinggi, saya katakan itu kepada istri saya, dan dia agak terkejut mendengarnya. Selanjutnya saya ceritakan pengalaman saya kepadanya. Istri saya berusaha menghibur saya dan mengajak saya agar mengikhlaskan semuanya. Mungkin Allah memang menggariskan jalan seperti ini. Sudahlah, sana mandi dan sholat dulu. Kalau perlu tambah sholat sunnahnya biar bisa lebih ikhlas. Dia menjelaskan. Saya segera melakukannya dan tidur. Keesokan paginya saya terpaksa berangkat kerja membawa mobil. Padahal hal ini tidak terlalu saya suka. Saya selalu merasa banyak waktu terbuang jika bekerja membawa mobil ketimbang naik motor yang bisa lebih cepat mengatasi kemacetan. Kalaupun saya bawa motor, saya khawatir hujan karena kebetulan saya tidak ada cadangan jaket dan raincoat. Juga sudah saya berikan kepada ibu dan anak tadi malam. Setelah mengantar istri yang kerja di salah satu bank swasta di sekitar Depok, saya langsung menuju kantor. Tetapi pikiran saya terus melanglang buana terhadap kejadian tadi malam. Saya belum benar-benar mengikhlaskan kejadian tadi malam. Bahkan sesekali saya mengumpat dan mencaci ibu dan anak tersebut di dalam hati karena telah menipu saya. Sampai di kantor, saya kaget melihat sebuah bungkusan besar diselimuti kertas kado dan pita berada di atas meja kerja saya. Saya tanya ke office boy, siapa yang mengantar barang tersebut? Dia hanya menjawab dengan tersenyum kalau yang mengantar adalah supirnya ibu yang tadi malam. Katanya bapak kenal dengannya. Setelah pertemuan semalam, bahkan dia menambahkan kelihatannya dari orang berada karena mobilnya Mercy yang bagus. Bapak selingkuh ya? Pagi-pagi sudah dapat hadiah dari perempuan? Tanyanya sedikit bercanda kepada saya. Saya hanya tersenyum dan saya menanyakan apakah dia ingat plat nomor mobil tersebut. Office boy tersebut hanya menggelengkan kepala. Segera saya buka kotak tersebut dan ya Allah, semua milik saya kembali. Jaket, raincoat, handphone, kartu nama dan uangnya. Yang membuat saya terkejut adalah uang yang dikembalikan sebesar 2 juta rupiah, jauh melebihi uang yang saya berikan kepadanya, dan juga selembar kertas yang tertulis, "Terima kasih banyak atas pertolongannya tadi malam. Ini saya kembalikan semua yang saya pinjam, dan maafkan jika saya tidak sopan. Kemarin saya sudah tidak tahan dan mencoba lari dari rumah. Setelah saya bertengkar hebat dengan suami saya karena beliau sering terlambat pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan. Bodohnya, dompet saya hilang setelah saya berjalan-jalan dengan anak saya di Mall Cijantung. Sebenarnya saya semalam ingin melanjutkan perjalanan ke rumah kakak saya di Depok, tetapi saya jadi bingung